adalah sistem logistik. Sistem logistik hari ini yang cukup tinggi, yang membuat distribusi itu biayanya menjadi mahal. Kita harus satu harga di seluruh Indonesia. Sementara mengantarkan sampai ke ujung kepulauan yang kecil itu biayanya jauh lebih tinggi daripada mengantarkan ke tempat yang dekat. Ketika sistem logistik kita diperbaiki, maka insya Allah itu akan bisa mengalami penurunan. Yang berikutnya adalah terkait dengan listrik. Listrik ini kita memiliki pasokan supply yang sesungguhnya lebih tinggi daripada demand hari ini. Demand kita itu masih di bawah. Bila ini dikelola dengan lebih baik, maka sebenarnya harganya bisa menjadi lebih murah. Nah, kita ada tim yang sekarang ini bekerja di bidang energi yang mendetilkan itu di dalam kebijakan-kebijakan kita ke depan. Tapi intinya anggaran subsidi dari pemerintah meskipun itu ditingkatkan, sesungguhnya kata kuncinya adalah penurunan biaya, bukan semata-mata penambahan subsidi. Karena kalau penambahan subsidi, dana kita terbatas, gitu ya. Cukup? Oke, makasih ya. Thank you. Oke, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Kak. Oke, Abang Anies, kita masih ada waktu untuk kita berikan kesempatan bertanya. Waduh, semakin panas ini. Turun. Oke, turun. Kita bersama-sama. Satu. Oke. Iya, kakak yang di belakang yang kerudung hijau, silakan kita berikan waktu. Ya, kerudung hijau. Ya, silakan. Kita berikan tepuk tangan untuk kakak yang akan bertanya langsung kepada Bang Anies Baswedan. Ya udah, berdiri aja enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mawaddah Syarifah, panggilannya Mawaddah. Panggilannya? Mawardah. Ya. Saya dari Universitas Islam Sumatera Utara. Saya tantang Bapak untuk menyelesaikan lingkaran setan EKTP, kemudian masalah Harun Masiku, kemudian masalah KM 50. Saya KM 50, Harun Masiku dan lingkaran setan EKTP, Jiwasraya, dan kemudian masalah udah tahu lah kita tuh yang dipangkas kemarin, masalah COVID-19 tuh yang korupsi. Berani nggak Bapak tuntaskan semua itu dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun? Oke. Udah. Saya tantang Bapak dengan itu. Buktikan kepada kami semua bahwa Bapak berani berjanji menuntaskan semua itu. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pergi dulu dong, saya jawab dulu. Ya, gini. Kami berniat untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada negara dengan tidak membiarkan pelanggaran-pelanggaran melenggang tak diberikan hukuman. Oke? Karena itu memberikan pesan yang keliru. Bagaimana pelanggaran tidak mendapatkan penegakan hukum melenggang begitu saja. Jadi ini bukan sekedar soal berani. Insya Allah kalau berani dikerjakan. Tapi yang penting caranya harus benar. Gunakan penegak hukum. Tetapkan orang-orang yang bersih, orang-orang yang memiliki integritas untuk menegakkan hukum sehingga mereka-mereka yang hari ini masih bersembunyi bisa ditemukan, masih belum tuntas bisa dituntaskan, dan masalah yang ditutup-tutupi bisa dibuka sehingga kepercayaan rakyat kepada negara bisa dikembalikan. Dan itu kami lakukan di Jakarta. Ketika kami bertugas di Jakarta,
kami menemukan banyak sekali penegakan hukum itu pada yang lemah, tapi pada yang makmur, pada yang kuat tidak dilakukan penegakan hukum. Maka saya waktu itu perintahkan pada semua, jangan sampai kita ini justru tegas pada yang lemah tapi lembek kepada yang kuat. Yang terjadi justru kita lakukan penguatan. Siapapun yang melanggar, baik lemah maupun kuat, dia harus mendapatkan sanksi dari negara. Itu yang kita kerjakan. Terima kasih. Izin Pak menyanggah, siapkah Bapak mundur apabila nanti semua janji-janji Bapak tidak terlaksana? Insya Allah dilaksanakan. Justru makin kita melaksanakan, makin kita harus berani. Yang mereka inginkan adalah orang berani mundur. Jangan sampai orang berani mundur. Justru harus berani untuk menghadapi sampai tuntas. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Siap. Terima kasih Kakak. Baik, Bang Anies. Oke Bang, kita akan memasuki ke pertanyaan selanjutnya. Bisa diturunin itu. Bisa diturunin Bang. Ternyata harus diduduki terlebih dahulu Bang. Oke. Pertanyaan tadi di sana sudah, di sini sudah. Sekarang yang terakhir. Oh, yang Oke, maaf. Oke, tunggu dulu Bang, kita turun dulu biar fair ya. Satu. Abang silakan Bang. Tes. Namanya siapa? Perkenalkan Pak, nama saya Andika Yudhistira dari Universitas Sumatera Utara. Panggilannya siapa? Andika. Baik, terima kasih sebelumnya Pak sudah berani datang ke Medan untuk didesak gitu, sama pemuda-pemuda dari Sumatera Utara. Jadi saya baca dari flyer ini Pak, di bagian biaya hidup terjangkau, karena memang ini yang buat mahasiswa, anak muda itu tidurnya nggak nyenyak, biaya hidup Pak. Gitu. Jadi di sini ada dapat hunian dengan bunga KPR flat 5% di tengah kota. Dapat hunian dengan KPR flat 5% di tengah kota. Merupakan angin segar bagi kami Pak, karena beberapa tahun yang lalu, ada narasi dari Ibu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani bahwa milenial itu susah untuk dapat hunian. Jadi misi ini merupakan angin segar bagi kami, tapi ini mengingatkan saya pada program kerja Bapak di DKI Jakarta dulu sebagai gubernur, itu DP 0 rupiah. Nah pertanyaan saya nih Pak, bagaimana Bapak menjamin kalau program ini dapat terlaksana, tidak seperti yang terjadi sebelumnya, di mana DP 0 ini dari targetnya 200.000 kemarin yang Bapak janjikan, itu sekarang menjadi 10.000, turun 95%. Tentunya kami nggak mau 68 juta pemuda kecewa karena targetnya itu tiba-tiba turun nanti. Cuma yang dapat cuma 8 juta nantinya dari 68 juta. Itu gimana cara Bapak menjamin hal ini tidak terulang? Begitu Pak. Terima kasih. Yang pertama, angka itu hoax. Kecuali Anda bisa membuktikan bahwa itu benar. Oke? Yang terjadi justru program DP 0 rupiah itu memasok lebih dari separuh suplai rumah baru, rumah susun di Jakarta. Baik. Dan itu yang terjadi. Jadi saya sering sampaikan, saya tidak meminta Anda menyukai saya tidak minta Anda memilih saya hanya minta Anda jangan menggunakan hoax dalam menilai apa yang saya kerjakan. Oke? Baik, terima kasih banyak Pak Anies. Kemudian yang kedua terkait dengan program. Kenapa KPR ini harus direform? Karena KPR selama ini hanya memberikan akses yang mudah kepada mereka yang bekerja di sektor formal. Mereka yang bekerja di sektor non formal, mereka yang bekerja mandiri sulit dapat KPR. Saya beri ilustrasi. Bila Anda punya usaha sendiri dan dapat penghasilan sebutlah 10 juta sebulan, lalu Anda atau kemudian ada orang lain yang bekerja di perusahaan punya kontrak penghasilannya 10 juta sebulan, ketika mengajukan KPR yang dapat yang mana?
Yang dapat yang punya kontrak, yang kerja mandiri nggak dapat. Nah, karena itu kami akan melakukan perubahan aturan-aturan sehingga warga yang kerja mandiri, warga yang kerja informal dan non formal bisa mengakses KPR. Sehingga KPR itu bukan kapan punya rumah, tapi betul-betul kredit perumahan rakyat. Dan siapa yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah anak-anak milenial, karena mereka yang paling kesulitan untuk dapat rumah. Gitu ya. Terima kasih banyak Pak atas klarifikasinya. Thank you. Makasih Baik. Andika. Salaman dulu. Thank you. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk sesi ketiga. Tanyain Anies. Baik, Bang Anies. Tadi kita sudah melewati 3 sesi cukup panjang dan bahkan berinteraksi langsung. Kalau tadi pemuda-pemudi Medan yang berbicara, menanyakan langsung kepada Bang Anies. Nah, sekarang ini adalah waktunya Bang Anies untuk menyampaikan refleksi ataupun juga closing statement dari hasil diskusi kita pada hari ini. Keputusannya bukan di saya, keputusannya di moderator. Jadi kalau keputusan jangan tangan saya. Ya. Banyak betul ini pertanyaan. Abang-abang. Gimana? Kasih satu lagi atau gimana? Oke, mungkin gini abang-abang semuanya, kakak-kakak yang memiliki pertanyaan nanti bisa disampaikan di Instagram, nanti akan dibacakan. Oke. Oke, gimana wanita? Kita berikan waktu? Oke, Bang Anies. Ya, teman-teman, ini kita menghargai waktu. Kalau boleh saya usul, bukan, ambil 3 tapi tidak 3-3-nya. Di antara 3-3-nya itu sweet salah satu. Dari sini ambil 3, sweet salah Oke, satu. kita ambil Nggak satu, boleh, lalu tak fair. dan satu dari Ambil sana. 3, nanti 3 itu sweet, 1 dapat. Oke, deal ya. Ini langsung untuk mempersingkat waktu 1, 1, 1. Kita ambil, kita turun dulu. Abang-abang, kakak-kakak semua. 1, 2, 3. Oke, abang yang di tengah kacamata silakan. Ya. 1, 1, turun dulu bang. Ya. 1, 1, 1. Oke boleh abang, silakan. Ya, siap. Satu lagi. 1, 1, 1. Oke, abang kacamata, silakan. Satu lagi bang, yang gambreng ya. Ya, turun dulu. 1, 1, 1. Oke, abang, boleh bang. Silakan. Kita gambreng. Oke, langsung saja abang, gambreng. 1, 2, 1, 1, 1. Silakan. Lagi. 1, 1, 1. Lagi, ayo. 1, 1, 1. Terakhir ya, terakhir. 1, 1, 1. Siap, ambil 2. Terakhir. 1. Kamu ikut sekalian 1. Oh ya. 1, 1, 1. Nah, artinya sweet. Silakan abang. 3 kali. Balik dulu abang. Kita berikan tepuk tangan untuk abang yang sudah maju. Oke, silakan abang. Kita sweet. 3 kali. Sekali aja sekali. Ya. Sweet apa? Silakan disepakati. Ya, silakan. 1. Sekali lagi, ulang sekali. 1, 1, 1. Oke, abang yang boleh memberikan waktu untuk bertanya. Kita berikan tepuk tangan bagi teman-teman semua yang tadi sudah maju. Silakan abang.
Cek, cek. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Wahyu Pradika, mahasiswa Universitas Negeri Medan, asal saya dari Riau. Nah, di sini tentunya saya ingin bertanya dari tadi mengenai pembangunan dan ekonomi, tapi di sini saya sebagai mahasiswa yang tentunya kebetulan sama, saya mengikuti rekam jejak dari Bapak mengenai bahwasannya Bapak dulu ketua senat di UGM. Kebetulan saya juga anggota senat di Universitas Negeri Medan. Di sini yang ingin saya tanyakan mengenai kebebasan berpendapat. Saat ini di Indonesia ini kebebasan berpendapat baik dari mahasiswa maupun dari masyarakat sudah dikebiri. Demokrasi dikebiri, mulai dari kebebasan berpendapat ketika kami menyampaikan pendapat kepada masyarakat umum, kepada DPR, itu kami selalu diganjal, kami selalu diberikan kekerasan. Tentunya hal ini sebagai Bapak mantan daripada Ketua Senat di UGM tidak menginginkan adanya demokrasi itu dibatasi, penyampaian pendapat itu dibatasi. Yang ingin saya desak di sini, kami mahasiswa Universitas Negeri Medan beserta mahasiswa seluruh Sumatera Utara mendesak Bapak bahwasannya kami ingin kebebasan Pak, kebebasan berpendapat, kebebasan berpendapat baik itu dari masyarakat buruh, dari mahasiswa untuk menyampaikan pendapat kami. Siap, terima kasih Bang. Saya berikan waktu untuk jawaban dari Pak. Benar, dulu saya aktif di mahasiswa dan dulu ketika ada media di Bredel kami turun ke jalan dan protes. Dan ketika sekarang saya berada di dalam posisi menjadi penyelenggara negara, saya bertugas di Jakarta sebagai gubernur, tidak pernah sekalipun melaporkan kata-kata apapun pada gubernur, kritik apapun, serangan apapun, tidak satu pun dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Kita menghormati kebebasan berpendapat, kita menghargai itu sebagai hak warga negara. Dan ketika ada media yang menuliskan tidak faktual, tidak sesuai fakta, maka kami tidak melaporkan kepada polisi, kami laporkannya kepada Dewan Pers, karena ini soal penegakan kode etik jurnalistik. Jadi saya ingin sampaikan, ketika berbicara tentang kebebasan berekspresi, itu bukan akan, tapi itu sudah dikerjakan selama ini, menjaga kebebasan berekspresi yang ada di Jakarta. Bagaimana ke depan? Ke depan malah kami berencana semua aturan yang membuat orang takut untuk bebas berpendapat, seperti pasal-pasal di Undang-Undang ITE, insya Allah itu akan kita revisi sehingga orang tidak harus lagi ada rasa takut untuk mengungkapkan pendapatnya. Negeri ini adalah negeri demokrasi dan negeri ini adalah negeri yang harus memberikan kemerdekaan kepada warganya untuk mengungkapkan pandangannya. Teman-teman semua, waktunya sudah hampir mepet, tapi saya ingin tambahkan sedikit. Mengapa saya berpandangan kebebasan itu harus dilakukan? Begini, saya beri contoh. Bung Wahyu mengkritik pemerintah. Saya berada di pemerintahan. Ketika Bung Wahyu mengkritik, teman-teman semua menonton. Lalu apa yang saya kerjakan? Saya harus memberikan argumen atas apa yang saya kerjakan, mengcounter kritiknya Bung Wahyu, betul? Kemudian saya berikan argumen, Wahyu memberikan argumen lagi. Dan ketika terjadi percakapan itu, siapa yang paling diuntungkan? Yang paling diuntungkan adalah seluruh rakyat yang menyaksikan, oh kebijakannya alasannya 1, 2, 3, 4. Ketika kebijakannya masuk akal, maka rakyat akan mengatakan pemerintah mengerjakan yang masuk akal. Dan ketika pemerintah ternyata argumennya tidak masuk akal, pemerintah harus mengkoreksi, artinya uang pajak rakyat diselamatkan. Karena itulah mengapa kebebasan itu harus dijaga. Karena kita bukan berbicara uang saya, ini adalah dana milik rakyat. Dan dana milik rakyat itu harus diketahui oleh publik manfaatnya seperti apa. Kalau ini dimatikan,
Bisa saja saya kerjakan benar, tapi rakyat tidak tahu argumennya, rakyat tidak punya penjelasannya. Dan ketika yang saya kerjakan salah, maka rakyat tidak punya kesempatan untuk mendorong koreksinya. Karena itu saya termasuk yang mempercayai dialog, diskusi, debat itu mencerahkan, mencerdaskan. Itulah sebabnya saya mau hadir di pertemuan apapun dengan para mahasiswa, anak-anak muda, karena saya meyakini bahwa diskusi dan dialog itu adalah hal yang sangat baik. Gitu ya. Makasih. Terima kasih Pak. Makasih. Ini sekaligus pengantar untuk penutup saya. Kan tadi dikatakan pengantar penutup. Betul, Pak. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan akan ada waktu berikutnya. Banyak sekali kita bersemangat juga untuk berdiskusi. Tapi saya ingin sampaikan begini. Saya yang termasuk orang yang mempercayai dialog. Dan sebanyak mungkin dialog itu terbuka. Dan jangan pernah khawatir tentang cara menyampaikan. Saya ingin teman-teman semua fokus pada isinya, bukan pada caranya. Caranya bisa memantik emosi, tapi isinya bisa kita dengar dengan dingin. Kalau kita fokus pada isinya, maka kita akan bisa menjelaskan dengan baik. Nah, saya berharap teman-teman terbiasa untuk berdialog, terbiasa untuk berdiskusi. Dan ingat, lawan debat adalah teman berpikir. Pegang itu baik-baik. Itu prinsip harus pegang. Yang berikutnya, teman-teman, saat ini saya sedang menjadi calon di dalam proses pemilihan presiden. Saya tidak meminta teman-teman untuk menyukai atau mendukung, saya sudah sampaikan tadi. Tapi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menjadi pemilih yang rasional. Apa arti kata rasional? Rasional itu berasal dari kata rasio. Rasio itu artinya perbandingan. Rasionya berapa? 2:3. Rasio itu perbandingan. Jadilah pemilih yang memperbandingkan mana pasangan yang berpengalaman, mana pasangan yang tak punya pengalaman, mana pasangan yang punya rekam jejak, mana pasangan yang rekam jejaknya diragukan. Lihat rekam gagasan, lihat rekam karya, lihat rekam prestasi. Teman-teman, tidak ada calon yang sempurna. Kalau seseorang dibandingkan dengan kesempurnaan, maka tidak ada yang memenuhi persyaratannya. Karena itu jangan membandingkannya dengan kesempurnaan. Bandingkan 3 pasang ini di antara mereka. Jangan bandingkan dengan kesempurnaan. Insya Allah dengan cara begitu, teman-teman akan bisa memilih yang terbaik. Dan terakhir, saya usul untuk memanfaatkan hak pilih. Kenapa? Karena kalau hak pilih itu tidak dipakai, maka itu terbuang percuma. Jika di dalam sebuah pemilu yang ikut hanya 40%, tidak kemudian pemilunya batal. Tapi keputusannya ditetapkan oleh yang 40%. Yang 60% walaupun jumlahnya banyak, dia tidak menentukan apa-apa. Berbeda kalau dihitung karena pesertanya di bawah 50%, pemilu diulang. Nah, itu baru menentukan. Tapi kalau ini sama sekali tidak. Karena itulah jangan sia-siakan hak Anda, karena Anda anak muda yang memiliki masa depan, dan Pilpres pemilu adalah tentang masa depan bangsa. Kami titipkan pada teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah berdiskusi. Insya Allah kita bisa berjumpa di waktu yang akan datang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Abang Anies Baswedan yang sudah mau didesak oleh pemuda dan pemudi Medan. Baik. Oke, abang-abang, kakak-kakak semua, kita sudah sampai di ujung acara dari Desak Anies. Perlu kita informasikan bagi abang-abang, kakak-kakak yang memiliki kupon berwarna hitam, dipersilakan untuk mengambil makanannya di meja registrasi. Dan akhir kata, inilah Desak Anies Medan. Sampai jumpa di Desak Anies Banjarmasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.